Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terus memikirkan tentang Kristus yang kita kenal. Dan kali ini kita berbicara Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri. Saudara, ketika mendengar istilah ini atau kalimat ini atau bagian ini, penting untuk kita sadari bersama bagaimana Alkitab menyaksikan sebuah kebenaran yang tak terbantah sebagai satu hal yang luar biasa. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8 demikian. Filipi pasal 2, 7 dan 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-7 dikatakan juga seperti ini saudaraku yang kekasih. Ya, di dalam Ibrani pasal 2, saya pikir 5, 6, 7 kita baca. Ibrani 2, 5 sampai 7. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sebab segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Saudara yang kekasih, kalau kita memikirkan dua bagian ini, dengan segera kita menemukan episode yang pertama, ketika Yesus yang setara dengan Allah di surga yang mulia, dikatakan rela melepaskan kesetaraan itu, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Episode yang kedua, ketika Yesus menjadi manusia, di dalam kehidupannya di atas kayu salib dikatakan, ia pun rela kemudian sesaat direndahkan atau lebih rendah dari para malaikat. Ya, itu menjadi kerelaan yang hebat demi untuk menyelamatkan manusia ya dari dosa-dosanya. Dia yang di dalamnya malaikat diciptakan, dia yang di dalamnya segala sesuatu jadi dan ada, tetapi rela lebih rendah karena keberdosaan yang ditanggungnya dosa-dosa manusia, sehingga Bapa memalingkan wajah dan berkata, ia tidak bisa melihat berlumuran dosa anak. Dan anak itu berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Mari kita mulai pikirkan saudaraku yang kekasih. Pertama, Yesus adalah setara dengan Allah dan dia mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan dia setara dengan Allah? Maka Filipi dengan jelas mengatakan bagaimana bahwa dia adalah setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya, melainkan mengosongkan dirinya. Ya, kita sudah bicara yang setara dengan Allah. Sekarang kita membicarakan mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, istilah kenosis mempunyai banyak sisi dalam tafsirnya, tetapi mari kita sederhanakan dulu saja begini, dengan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab, bahwa kemudian Yesus melepas atribut keilahiannya sehingga dia menjadi manusia. Ia sang pencipta menjadi ciptaan, kan dilepasnya atributnya kan? Dia sebagai pencipta menjadi ciptaan. Dia roh yang tidak terlihat, dia menjadi manusia yang terlihat. Ya, tampak nyata. Dia adalah yang maha kuasa, tetapi kemudian dia rela menjadi tampak lemah karenanya bayi saja. Tetapi hebatnya bayi itu disembah orang Majus, disembah gembala. Ya, kemudian kita juga melihat bagaimana Yesus yang adalah Allah yang kekal itu masuk dalam ruang sementara sehingga mengenal tanggal lahir dan kematiannya. Nah, mengosongkan diri adalah melepas seluruh atribut yang ada pada dia. Karena kalau atribut itu ada, dia Allah dalam keutuhannya, siapa yang bisa melihat Allah? Itu kesaksian Alkitab. Karena jika melihat Allah, pasti manusia mati. Dan tidak akan yang ada bisa melihat Yesus dalam keutuhannya, pasti akan mati.
Nah, Yesus sekarang rela untuk kemudian bagaimana dia mengosongkan dirinya. Dia rela melepas atribut keilahian yang menempel pada dirinya, yang membuat dia menjadi Allah yang maha, Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa. Siapa manusia yang mau melepas atribut dari dirinya kalau itu membuat dia mulia? Yang ada, kita justru mengambil sana sini berbagai hal untuk menempelkan pada diri kita menjadi atribut yang membuat kita mulia, bukan? Itu yang ada pada kita. Jadi sangat berbeda sekali sebetulnya dengan apa yang Yesus Kristus kerjakan dengan apa yang manusia kerjakan. Yang Yesus kerjakan adalah bagaimana dia melepas atribut yang menempel pada dirinya, sementara semangat manusia adalah bagaimana mencari atribut yang bisa memuliakan dirinya. Nah, disinilah saudara-saudara, kegairahan yang sangat luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan menyatakan kasih-Nya, kegairahan yang luar biasa yang menjadi satu kontribusi pengorbanan yang tak terbilang harganya, sesuatu hal yang Yesus kerjakan di dalam kenosis tadi itu. Di dalam kerelaan melepaskan kesetaraan dengan Allah, lalu mengambil rupa seorang manusia menjadi sama dengan manusia, sehingga ia menjadi rendah atau lebih rendah dari Allah, dan dia menyebut Bapaknya lebih besar daripadanya. Bukan karena memang itu hakikatnya. Hakikatnya sama dengan Allah, tapi rela mengosongkan dirinya. Maka banyak sekali orang membaca kitab Injil Yohanes, khususnya saudara-saudara dari Saksi Yehova misalnya, mengatakan bahwa Yesus sendiri ngomong bahwa Bapaknya lebih besar dari dia, jadi dia tidak sama. Ya, bisa dipahami itu kalau hanya melihat sekilas apa yang dibicarakan Yesus dalam kitab Injil, khususnya Injil Yohanes misalnya. Tetapi kalau kita mengerti konteksnya, pasti kita tidak akan bicara begitu. Dia memang lebih rendah dari Bapaknya, dan disebutnya Bapaknya lebih besar dari dia karena ia sudah mengosongkan dirinya ketika dia menjadi manusia, karena ia melepas kesetaraannya dengan Bapa, dengan Allah ketika dia menjadi manusia. Nah, itu yang perlu kita mengerti. Banyak sekali orang Kristen tidak ngerti ini, sehingga kadang-kadang bingung. Katanya Yesus Tuhan, tetapi kenapa Yesus nggak tahu ya apa yang nanti mau terjadi hari kiamat, kan begitu? Kenapa malaikat nggak tahu, tapi Yesus juga nggak tahu, cuma Bapa yang tahu. Berarti Bapa lebih besar dong. Banyak sekali kemudian orang menjadi interesting dan kemudian menjadi tertarik dengan ajaran Saksi Yehova yang memang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Orang-orang Saksi Yehova menganggap Yesus itu adalah ciptaan, bukan setara dengan Allah. Dia diciptakan dan dia adalah bagian daripada ciptaan. Dia dianggap sebagai Adam pertama, ya, yang berhasil, yang hebat, yang sukses itu, yang taat. Kalau Adam yang satu lagi kan Adam yang payah, yang gagal. Begitulah cara menafsirkan 1 Korintus 15. Tetapi kemudian saudara yang kekasih, apapun yang dikatakan Alkitab di dalam satu keseluruhan pemahaman yang utuh, 1 Korintus ditulis oleh Paulus, dan Paulus sendiri yang mengatakan bagaimana kemudian sang firman itu setara dengan Allah. Yohanes di dalam Injilnya dicatat bahwa Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Tetapi Yohanes yang sama pula mencatat di dalam pasal yang pertama ayat 1-3 bahwa Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah, dia ada di dalam kekekalan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana satu keutuhan nilai yang sangat luar biasa, dan bagaimana kemudian kita melihat fakta-fakta yang hebat itu di dalam kehidupan keseharian kita, dan bagaimana kita menjalani hari-hari dalam hidup kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Oleh karena itu, ini penting untuk kita pikirkan, penting untuk kita sadari bersama betapa Yesus Kristus, Allah yang merendahkan dirinya, Allah yang mengosongkan dirinya, Allah yang membuat dirinya menjadi sama dengan manusia, dan betapa di dalam kemanusiaan ternyata Yesus itu tidak disambut baik, tetapi justru disalah duga, disalah mengerti, disalah pahami. Bukan itu saja, kemudian dia dizolimi, bukan? Dia disalah mengerti, disalah pahami oleh orang pada zamannya, bahkan sampai zaman sekarang. Karena semua menganggap dia hanya manusia biasa, orang menganggap dia lebih rendah dari Allah, tanpa mau tahu bahwa dia memang merendahkan dirinya. Ini yang jadi repot. Andai kata saja kita masih berbesar hati untuk mengerti dia memang mau merendahkan diri, masih lain ceritanya. Tetapi ketika kita menganggap dia bukan merendahkan diri, melainkan memang lebih rendah, itu masalahnya. Ini menjadi persoalan serius, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu, perlu untuk kita pikiri, kita sadari bersama, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana kemudian kita mengerti kebenaran Injil yang penuh, kebenaran Injil yang seutuhnya, supaya kemudian kita tidak menjadi salah dalam menggarap mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Ini penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan keimanan kita di dalam kekristenan kita, bagaimana kita bergerak secara dinamis untuk mengerti kehendak Tuhan kita, dihidupi olehnya untuk kemuliaan namanya, itu sangat amat penting. Jadi, Yesus adalah Allah yang sehakikat dengan Allah, tetapi dia rela mengosongkan dirinya. Kemudian dia jadi manusia, menyebut Bapaknya lebih besar dari dia. Karena jangan lupa dia sudah melepas atribut keilahiannya. Sehingga dia mengatakan dia tidak tahu tentang akhir zaman kecuali Bapa. Malaikat pun nggak tahu karena dia sudah melepas atribut keilahiannya. Ini menjadi sebuah penyangkalan keilahian yang sangat hebat. Ini menjadi pengorbanan yang sangat besar. Kita selalu terpaku bukan di atas kayu salib kita bilang kasihnya, tapi kita lupa sebelum sampai kata salib, ketika dia melepas atribut keilahiannya, ketika dia melepas kesetaraannya dengan Bapa, bukankah itu juga pengorbanan yang dahsyat dan luar biasa? Karena itu, dalam memahami kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami dengan utuh, dan keutuhan paham itu hanya mungkin ada kalau kita belajar Alkitab secara keseluruhan, tidak comot sana sini semaunya. Nah, ini yang perlu untuk kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Menjadi bagian yang serius dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kehidupan keimanan kekristenan kita. Betapa amat sangat luar biasa bersyukurnya kita karena Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa amat sangat bersyukurnya kita karena dia rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Betapa amat sangat bersyukurnya kita karena dia melakukan perkara-perkara hebat di dalam kehidupan kita. Biarlah segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan yang hidup itu, supaya hidup kita sungguh-sungguh terus setia melayani dia, melakukan apa yang dia kehendaki. Saudara, jadi kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya, bagaimana dia melepas atribut kesetaraannya dengan Allah tadi. Tetapi rupa-rupanya pengorbanan Yesus Kristus yang hebat itu, yang digambarkan oleh Paulus sebagai sama sehakikat atau setara dengan Allah, yang oleh Yohanes disebut sama dengan Bapa, dan dia adalah firman hidup yang bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan itu. Ternyata tidak hanya ia rela mengosongkan diri, melepas atribut keilahiannya sehingga menjadi lebih rendah dari Bapa dalam pelayanan di dunia, tetapi ketika dia mati di atas kayu salib pun, kitab Ibrani yang sudah kita baca tadi, ini jadi aspek kedua kita. Ternyata Yesus rela membuat dirinya lebih rendah sesaat dari para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu menjadi malaikat-malaikat suci, malaikat kudus. Ya, ini bukan Lucifer tentunya, tetapi malaikat yang tidak jatuh ke dalam dosa, Mikael, Gabriel, dan lain-lainnya. Maka dikatakan bagaimana mereka melayani Allah yang hidup bersama-sama dengan Allah di surga yang kekal sebagai pelayan yang setia. Saat bersamaan ketika di atas kayu salib, Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Yesus tampak berlumuran dengan dosa. Yesus penuh dengan dosa. Sehingga, perhatikan sehingga. Manusia mencibir dan tidak menganggap dia. Manusia meremehkan dia. Manusia tidak mau mengerti tentang dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian yang sangat menarik dan sangat indah sekali. Bagaimana kemudian di dalam bagian itu, Yesus digambarkan lebih rendah dari para malaikat. Kenapa? Karena dia dipunggungi oleh Allah. Dia tidak dilihat oleh Allah. Karena dia sudah penuh dengan lumuran dosa. Bukan dosa yang dilakukannya, dosa yang dilakukan manusia. Dan dia berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi saudara yang kekasih, dalam teriakan, pekikan yang menyedihkan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita sadari bersama. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi sendiri di atas bukit Golgota, di atas kayu salib itu. Bagaimana dia ada di sana dan tidak ada yang peduli dengan dia. Dan bagaimana jeritan itu menjadi jeritan yang sangat memilukan, karena jeritan itu datang dari mulut anak Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan saja ia mengosongkan dirinya dengan melepaskan kesetaraannya dengan Allah Bapanya, tetapi dengan rela pula dia menjadi lebih rendah sesaat dari malaikat ketika dia harus menanggung seluruh dosa manusia, membuat dia penuh dengan lumuran dosa.
Dan Allah Bapa memalingkan wajah membuat dia berteriak, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sementara malaikat pada saat itu sedang melayani Bapa bersama-sama dengan Bapa di dalam kesucian kekekalan sorga. Saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam kita mengenal Yesus yang kita layani. Karena menurut hemat saya banyak sekali orang Kristen percaya kepada Yesus dan menyebut Yesus Tuhan, tetapi tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan, sejauh mana mereka bisa berkata Yesus Tuhan. Bahkan kemudian orang-orang Kristen cenderung tergoyang, kebingungan kalau dikatakan bahwa Yesus sendiri ngomong dia Bapaknya lebih besar daripada dia. Kalau orang Kristen tidak bisa menjawab, jangankan orang Kristen, banyak orang sudah berani berkhotbah tanpa bisa menguraikan basis inti dari iman Kristen yang paling penting. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran dan kesedihan saya. Bagaimana kemudian orang memandang remeh kekristenan, memandang rendah kekristenan, menganggap orang Kristen itu hanya asal bunyi, kira-kira begitu ya. Padahal keunggulan-keunggulan yang luar biasa yang ada di Alkitab begitu amat sangat mengagumkan. Kitalah yang bodoh tak mempelajarinya, kitalah yang anggap remeh dan kemudian berani dengan cepat berkhotbah tanpa pernah membekali diri sebagaimana mestinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita supaya hidup kita sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan kehendaki dan kita bisa menyenangkan hatinya. Bagaimana dengan saudara sekalian di dalam kehidupan pengenalan saudara akan Yesus Kristus Tuhan itu? Adakah kemudian saudara merasa bahwa saudara cukup dekat dan cukup mengerti dan cukup mengenal, atau sebaliknya? Saudara pun ada dalam kebingungan, kelinglungan dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara bisa menempatkan diri di dalam konteks seperti itu. Tetapi perlu bagi kita untuk terus bergumul dalam kehidupan keimanan kita, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan bagaimana hidup menyenangkan hatinya. Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian pergumulan seperti inilah sebetulnya yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen tidak menjadi salah kaprah, khususnya ketika mengerti misalnya, kenapa kalau dia Yesus Tuhan, kok Tuhan bisa mati di kayu salib? Iya toh? Itu pertanyaan yang sebetulnya dengan mudah bisa dijawab, tetapi kemudian jadi kacau balau dalam diskusinya. Ketika orang-orang Kristen coba mempertahankan apa yang diyakininya Yesus Tuhan, tetapi tidak mampu menjelaskannya. Akibatnya ya seringkali terjadi jadi asbun dan memaksakan pendapatnya. Andai kata kita mengerti, mendalami, memahami arti Yesus Allah yang mengosongkan diri, yang melepas atribut keilahiannya, justru sebaliknya, dengan mudah kita akan menjelaskan bukan kenapa dia bisa mati, tetapi persoalannya adalah kenapa dia mau mati. Karena sebetulnya dia Allah yang bisa tidak mati dan tidak mungkin mati. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia rela mengosongkan dirinya sehingga sebagai manusia dia bisa berakhir kehidupannya. Dia rela mengosongkan dirinya sehingga kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan konsekuensi yang tak terhindarkan. Tapi dia rela, dia berani. Nah, itu yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertarungan kita dalam hidup keimanan kita di tengah pergumulan keseharian kita, bagaimana kita melakoni hari-hari kita, bagaimana kita memainkan peran kita, menjadi amat sangat penting, luar biasa. Camkan dan pikirkanlah bagaimana seharusnya kita menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan, sehingga kita menikmati akan kasih-Nya yang rela mengosongkan dirinya, akan kasih-Nya yang membuat dia melepaskan segala sesuatu, sehingga hidupnya adalah hidup yang luar biasa. Ingat, ia bukan saja mengosongkan diri sehingga melepas kesetaraan, kesehakikatan, kesamaannya dengan Allah Bapa, tetapi dia juga rela untuk kemudian sesaat lebih rendah dari malaikat. Betapa mengerikannya. Dan dia juga menjadi manusia paling rendah ketika dia mati di atas kayu salib, karena itu adalah hukum bagi orang yang terkutuk, bukan? Jadi kalau kita melihat dalam bagian itu, pengorbanan yang besar itu memang membuat kita banyak sekali tidak mengerti. Tetapi alangkah sangat menyedihkannya kalau kita tidak pernah mengerti dia, tapi justru karena pengorbanannya bisa menangkap
Karena pengorbanannya Allah jadi manusia banyak yang kita tidak ngerti, bukan? Waduh, luar biasa gitu. Oh gitu. Tetapi kalau kita tidak mengerti sama sekali, artinya tidak mau tahu betapa mengerikannya. Karena kita sama saja merendahkan dan tidak menganggap pengorbanan itu. Pengorbanan yang besar, pengorbanan yang luar biasa. Nah, ini menjadi kemunafikan dalam hidup keimanan kita. Menjadi kemunafikan dalam kekristenan kita. Karena kita selalu menyebut Yesus penuh cinta kasih, Yesus luar biasa, Yesus begini dan begitu dan seterusnya. Tapi tanpa pernah mengenal Dia dengan baik, dengan utuh dan menjelaskannya. Tanpa pernah mampu bersaksi kepada dunia dan menelanjangi dunia dan membungkam mulut dunia. Betapa ya Yesus Kristus Tuhan yang hebat itu. Oleh karena itu biarlah dengan segala kerendahan hati kita mau memeriksa diri kita, belajar untuk menyadari sepenuhnya. Sudahkah kita kenal dengan baik? Atau ternyata belum dan kita perlu berubah. Biarlah kiranya saudaraku yang kekasih, pengenalan akan Kristus yang sedikit pada kita mungkin saat ini menggugah, mengguncang kita, membuat kita menjadi pembelajar yang serius untuk terus mendalami, menemukan kebenaran yang sejati, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita, menyenangkan hatinya, memuliakan namanya, dan hanya kita bisa berkata, sungguh hidup ini adalah anugerahnya semata, dan betapa bahagianya hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus Allah yang telah mengosongkan dirinya, Yesus yang setara dengan Allah tetapi rela menjadi manusia, dan di dalam kemanusiaannya Ia bahkan rela sesaat lebih rendah dari malaikat waktu dalam kematiannya di kayu salib sana, sehingga pengenalan saudara akan penebusan menjadi sempurna dan indah, sehingga saudara tahu kenapa Dia berkata, Bapa aku lebih besar dari aku yang mengutus aku itu. Sehingga saudara lebih tahu berkata, Bapa tahu, malaikat tidak, anak manusia juga tidak. Bukan karena Dia bukan Allah, tetapi karena Dia rela melepaskan kealahannya, keilahiannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, tuntun pimpin kami di hari-hari kami, supaya kami hidup berkenan kepadamu, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam surga ini kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh untuk memenangkan kehidupan. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami serahkan segenap hidup kami untuk dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Allah kami, Tuhan kami. Amin.